Iya. Ya, kita mulai aja ya. Ya, silakan. Boleh. Sudah siap semuanya. Ya, udah lumayan ya. Kita nanti bertahap lah. Ini pas 15, 16. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, semoga kita Sore, sehat sore. semua. Amin. Ya. Amin. Ya, bertemu kembali di webinar Ratni untuk diskusi, untuk sharing, ya, untuk tanya jawab. Hari ini ada 2 sesi ya. Sesi pertama oleh Bapak Suharjono, sesi kedua oleh Bapak Heru. Nah, untuk peserta biasa pada saat presentasi nanti mic-nya di off ya. Pada saat mau bertanya bisa di on-kan. Nanti waktu tanya jawab. Yang mau mengajukan pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Nanti kalau ada waktu bisa langsung bertanya ke narasumber. Kalau kurang waktu dibacakan oleh host ya. Ya, silakan Pak Suharjono untuk sesi pertama 30 menit. Iya. Ini agak gelap apa ya? Ya, gelap Om. Ya. Backlight Pak, Hah? ada cahaya di belakang. Backlight ya, jadi gelap aja Bapak. Oh iya. Nanti coba. Kita itu Ya, ini mending ya. Ya, screen-nya Pak Suharjono ya, disiapkan PPTX-nya Pak Suharjono. Udah. Ya, slide-nya aja ya. Ya, mulai aja ya. Ya, Kita sambil silakan menunggu Pak Suharjono lain-lainnya ya. ya. Ya, selamat sore kepada teman-teman sekalian, anggota ADNI di seluruh tanah air ya. Lantas mungkin dari teman-teman Tai Chi, hari ini saya akan membawakan satu judul ya mengenai Tai Chi atau teori Tai Chi, hubungannya dengan ya selama ini kita tahu toh ya, ini dari Tao Te Ching, dari I Ching. Saya kira semua juga sedikit banyak pernah baca teori Tai Chi, mungkin juga pernah baca mengenai Tao Te Ching. Sekarang bahasa Indonesia tuh ada ya. Nah, saya langsung aja, saya akan menjelaskan menurut gambar yang saya kirim aja. Oh ya. Jadi kelihatannya sepotong-potong, nanti akhirnya nyambung semua ya. Yang gambar pertama, dari pertama. Ya. Ya, gambar yang pertama itu adalah tulisan I Ching itu ya. Itu judulnya lengkapnya I Ching Tao Mi ya, rahasia dari I Ching ya. Nah, buku tersebut yang menulis pakar dari Taiwan ya. Jadi I Ching itu apa itu ya? Nah, saya akan jelaskan. I Ching itu sebetulnya satu kitab kuno klasik ya. Yang pertama ada di atau sejarahnya di Tiongkok ya. Jadi kitab klasik itu banyak. Yang pertama adalah I Ching. Nah, I Ching itu berapa lama ya? I Ching itu 5.000 tahun yang lalu. Dalam kitab tersebut merupakan paling kuno, paling lama kitab klasik dan paling lengkap ya. Karena di dalam I Ching itu dibahas ya, yaitu mengenai filosofi, mengenai kehidupan, mengenai kesenian,
mengenai hal-hal yang keilmuan ya. Ilmu termasuk ilmu kedokteran timur ya dan politik. Jadi I Ching ini yang paling lama, kitab-kitab selanjutnya yang klasik hampir seluruhnya merupakan pengembangan dari kitab I Ching. Jadi I Ching ini sangatlah penting ya. Saya kira secara singkat bisa dijelaskan I Ching adalah demikian ya. Nah, selanjutnya coba gambar kedua. Nah ini Tao Te Ching, ya Tao Te Ching yang menulis adalah kita semua tahu Lao Tzu, ya. Tao Te Ching ini usianya 2.500 tahun, ya 2.500 tahun yang lalu. Nah, isinya kitab klasik Tao Te Ching ini itu adalah murni filosofi, tapi juga bisa juga dianggap satu aliran agama. Nah, Lao Tzu ini membuat Tao Te Ching hanya satu ya, tapi isinya sangat padat. Ya, jadi isi dari Tao Te Ching ini yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, kalau mau beli juga bisa. Itu kalau dari huruf hanya 5.000 huruf, tapi sudah sangat lengkap Tao Te Ching ini. Jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu sudah semua ideologi pemikiran Lao Tzu sudah ada di dalam situ. Itu Tao Te Ching ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan di sini bahwa Tao Te Ching ini merupakan salah satu pengembangan dari buku I Ching ya, atau dari sebagian buku I Ching. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini Hai Chi Jian Bu ya. Ini buku artikel, kumpulan artikel-artikel, tulisan-tulisan teori Hai Chi. Nah, ini buku ini diterbitkan 2015. Jadi ternyata Hai Chi ini adalah sangat mendalam, maka ada sebagian orang yang memikirkan bahwa teori-teori Hai Chi ini dikumpulkan menjadi satu buku. Jadi buku tersebut merupakan kumpulan artikel dari semua aliran. Ya, semua aliran, dari aliran Yang, Chen, Wu, lantas Sun, semua ada di dalam kitab ini. Nah, kita kalau lihat buku ini sudah lengkap semua teorinya, sudah lengkap. Nah, itu kira-kira kumpulan dari buku tersebut ya. Jadi kalau kita mau mengetahui teori Tai Chi, seluruh aliran spesifiknya di mana, lah pakar-pakarnya bagaimana dia menguraikan teori ini, itu di dalam buku ini. Satu buku aja sudah cukup. Tapi mungkin mempelajari itu seumur hidup ya. Kira-kira demikian ya. Ya, ini belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, selanjutnya. Nah, sebetulnya dari yang saya katakan itu, dari I Ching ke Tao Te Ching,
ke Taichi Jianfu, ini ada satu benang merah ya, ada kaitannya ya, ada hubungannya ya, yaitu apa? Yaitu lambang atau gambar yang kita lihat ini. Ya, yang kita lihat, yang di tengah, yang bundar sebetulnya bulat ya itu adalah semua tahu adalah lambang Taichi. Ya, termasuk Agni juga lambangnya sama. Nah, lambang ini sebetulnya 5.000 tahun yang lalu pertama dibuat. Ya, 5.000 tahun yang lalu. Di dalam kitab I Ching itu sudah ada lambang ini. Lantas di dalam kitab Lao Tse, I Ching Ching, ini Tao Te Ching juga ada lambang ini sama. Selain itu, mungkin kita jarang tahu yang di pinggirnya ya. Yang di pinggirnya itu adalah simbol dari Patwa. Nah, Patwa itu apa itu? Itu adalah pengembangan dari dari teori Yin Yang. Jadi teori Yin Yang itu sangat penting. Yang pertama atau yang menemukan atau yang itu adalah 5.000 tahun yang lalu yang seorang raja kecil interupsi atau kepala suku ya. Pak Suarjono, interupsi sebentar. Ya. Tolong yang interupsi sebentar. Tolong yang tidak presentasi mic-nya dimatikan. Banyak intervensi ini kelihatannya ya. Oh ya. Suaranya berisik. Tadi siapa ya? Yang tidak presentasi, tolong mic-nya di-mute. Atau jangan dekat dengan apa tadi, suara TV atau komputer ya. Nanti suaranya berisik masuk ke Zoom. Ya, silakan dilanjut. Ya. Jadi peserta yang tidak presentasi, tidak bicara, mic-nya tolong di-mute. Ini masih ada beberapa orang masih on ya. Suaranya sering masuk. Ya, dilanjut Pak Suarjono. Ya, terima kasih. Jadi kalau hari ini saya akan menguraikan mengenai hubungan, itu semua ada di dalam gambar ini satu. Ya. Dan yang pertama menciptakan, menemukan adalah dari 5.000 tahun yang lalu. Ya, dari 5.000 tahun yang lalu sudah bisa menemukan adalah lambang atau gambar Taichi, dan bisa juga ini gambar Im Yang atau Taichi Im Yang Tu, gambar Taichi dan Im Yang. Nah, ada yang sekelilingnya ditambah lagi, itu adalah gambar dari simbol Patwa. Nah, kalau kita lihat ya, Taichi Im Yang kita sudah pernah dengar mungkin, kalau Patwa mungkin sedikit yang pernah mendengarkan ya, yang pernah tahu. Kalau kita amati ya, Patwa itu adalah 8 penjuru ya. 8 penjuru itu kalau kita lihat itu terdiri dari garis-garis. Ya, garis-garis itu adalah 5.000 tahun yang lalu, yang tadi saya katakan ada seorang jenius, raja kecil karena waktu itu penduduknya masih sedikit. Jadi dia nggak bisa menguasai satu negara ya, mungkin satu daerah saja. Jadi ada yang mengatakan kepala suku, namanya Fusi. Nah, dia untuk mencatat ya, mencatat dalam satu
Itu waktu itu belum ada buku ya. Adanya adalah bambu ya. Jadi diukir. Lantas waktu itu belum ada tulisan sebetulnya. Kok kenapa di sini ada tulisan? Ini adalah perkembangan. Jadi sekarang saya mendalami lagi mengenai kitab I Ching. Yang pertama adalah merupakan ukiran gambar-gambar. Ya, bukan tulisan. Gambar itu yang paling singkat adalah gambar lurus. Sama yang dipotong tengahnya. Ya, jadi kalau lurus, garis lurus atau garis yang pendek 2, dipotong jadi 2. Nah, itu pertama juga merupakan simbol dari apa itu. Yang lurus adalah langit, yang bawah adalah tanah. Nah, ini kalau ditumpuk menjadi 3, nah ini akan bervariasi maksudnya. Nah, waktu itu hanya gambar-gambar saja, akhirnya dalam waktu 2.500 tahun, di tengah-tengahnya antara 3.500 tahun, ada seorang raja yang sangat terkenal, yaitu namanya Raja Zhou, Zhou Wenbang. Dia pertama menjelaskan gambar ini artinya adalah pakwa. Ini Tai Chi Im Yang, tapi sebetulnya dia belum mengatakan Tai Chi. Tapi dia sudah tahu pinggirnya dulu, pakwa, dari garis-garis itu. Nah, waktu itu baru mulai ada tulisan. Maka dia diterjemahkan garis-garis itu menurut pengertian dia. Nah, ini satu tahap pengembangan. Nah, pengembangan berikutnya yaitu 2.500 tahun. Nah, itu dengan ada hidupnya seorang Lao Tse ya, yang menciptakan, ada yang mengatakan agama Tao, yang membuat Tao Te Ching, itu dijabarkan juga. Dijabarkan juga. Ya. Ada pakwa. Dan pedes ya. Dan ada lambang Tai Chi dan Im Yang. Nah, 2.500 tahun itu tulisan sudah terbentuk. Ya, saya kira yang dinamakan ada hubungan, ada benang merah, ya, antara I Ching yang terbentuk 2.500 tahun yang lalu itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna adalah kitab klasik I Ching. Sudah dijabarkan bahwa gambar-gambar itu, ukiran-ukiran itu maksudnya seperti ini. Nah, itu di dalam buku Tao Te Ching. Ya, kira-kira hubungannya seperti itu, ya. Jadi benang merahnya adalah ini aja sudah. Ya, kalau semua lihat ini, oh ya, ini Tai Chi. Ya, hubungannya Tai Chi apa? Ya, Tai Chi aja namanya sudah di dalam ini. Sudah 5.000 tahun yang lalu sudah ada. Jadi sebenarnya Tai Chi kita ini hanya menyontek. Ya, hanya menjabarkan, hanya mengembangkan dari 5.000 tahun yang lalu teorinya atau ciptaan dari raja kecil yang namanya Bushi, dikembangkan oleh Lao Tse, Tao Te Ching. Lantas pada zaman sekarang dikembangkan untuk apa? Untuk seni bela diri, olahraga Tai Chi. Namanya tetap itu. Ya, selanjutnya, ya, gambar ini penting sekali. Selanjutnya, kalau kita lihat
ini sejarah Tiongkok ya. Itu ada 5.000 tahun. Jadi sekarang pemerintah Tiongkok yang resmi, dia mengatakan sejarah Tiongkok adalah 5.000 tahun. Tapi ada yang mengatakan ditambahkan Shangxia atas tambah bawah jumlahnya 5.000 tahun. Atau di tengah-tengahnya 5.000 tahun adalah 2.500 tahun. Ya, itu kita lihat sebelah kiri, susunannya sebelah kiri ya. Itu yang masuk dalam sejarah Tiongkok kuno adalah 5.000 tahun yang lalu, raja kecil yang namanya Fuxi. Ini yang diakui sejarah ya. Lantas di pertengahan 2.500 tahun itu hiduplah seorang yang sangat terkenal ya, kita kalau di Indonesia menamakan nabi ya, Gongzhe. Itu kira-kira di pertengahan ya, di pertengahan. Lantas yang paling bawah 2.500 tahun sekarang itu adalah zaman sekarang. Nah, kalau kita ya, kita ngomong tahun baru Imlek ya, pengertian kita tahun baru Imlek itu asal usulnya apa, itu dari mana? Ya. Lah, tahun baru Imlek asal usulnya adalah 2.500 tahun yang lalu, waktu era atau zamannya Gongzhe itu hidup ya, masa itu. Karena dia seorang yang luar biasa, ya, dia adalah guru besar, dia seorang politikus, dia seorang ideologi yang terkenal, ya, dia mempunyai bakat macam-macam, ya, dan sangat dihargai pada zaman waktu itu. Dan waktu itu Tiongkok terdiri atas beberapa kerajaan. Nah, kerajaan yang waktu itu yang paling kuat untuk menghormati Gongzhe, ini semestinya Gongzhe itu waktu hidup atau setelah meninggal ya, itu tahun, bukan hari ya, ini jangan keliru ya, tahun kelahiran Gongzhe itu dianggap adalah tahun pertama Imlek. Nah, ini yang banyak belum tahu ya. Jadi Imlek itu mulai kapan? Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah seorang raja yang sangat berkuasa untuk menghormati Gongzhe, maka tahun lahirnya Gongzhe dianggap Imlek yang tahun pertama. Jadi jelas ya. Lah, orang yang menganut agama Konghucu ya, kadang-kadang dia tidak mau mengatakan Imlek tahun berapa, tidak mau ya. Dia karena bangga, dia ngomong tahun Gongzhe Li sama dengan Imlek. Tapi yang banyak keliru, hari Imlek itu tidak sama dengan hari lahirnya Konghucu. Yang sama hanya tahunnya saja. Ya, ini yang perlu diketahui. Nah, ini yang sebelah kanan ya, kita lihat ya. Kitab I Ching ya. Kitab I Ching. Ini berkaitan dengan sejarah. Ya, sejarah Tiongkok ya. Dari pertama, Fuxi dia yang menciptakan ya, yang menggambar, bukan menulis ya, waktu itu belum ada tulisan ya. Kitab klasik I Ching ya. Jadi ini sebetulnya sejajar ya. Fuxi dengan I Ching itu sejajar karena dia yang buat. Cuma bedanya ya,
intinya adalah sama seperti tadi gambar yang saya bayangkan ya, yaitu 3 teori pokok ya. Satu adalah teori Daichi, kedua Yin Yang atau lambang Daichi plus Yin Yang, dan Pakwa. Hanya gambarnya lambang Daichi itu tidak bulat seperti sekarang. Nah, dia gambarnya itu tidak seperti itu. Seperti apa? Nah, ini saya nih pas nggak ada gambarnya yang dibuat dia, tapi banyak atau beberapa pakar yang meniru dengan gambarnya dari Fuxi I Ching yang dulu. Ya, tapi niru aja, enggak semua sama. Jadi akhirnya gambar Daichi ini bentuknya macam-macam, tapi intinya sama. Nah, diteruskan lagi dari I Ching tadi adalah Tao Te Ching, ya. Di dalam Tao Te Ching juga ada gambar, ya. Nah, gambarnya 2500 tahun itu kitab I Ching satu dikembangkan oleh Lao Tse, dia lebih ke filosofi, satu lagi dijabarkan ya dan dikembangkan oleh Gung Tze. Jadi Gung Tze dengan Lao Tse hidup dalam era yang sama. Dan menurut sejarahnya Lao Tse sama Gung Tze pernah bertemu. Nah, waktu bertemu Lao Tse ternyata usianya lebih besar, Gung Tze lebih muda. Waktu ketemu ya, waktu itu. Nah, dua orang ini saling menghargai satu sama lain. Nah, I Ching dari Fuxi itu yang merupakan ukiran-ukiran, gambar-gambar, itu secara utuh diterjemahkan ke dalam tulisan sama Gung Tze. Nah, ini kita harus tahu perbedaannya ya. Jadi Gung Tze secara utuh itu semua dicari, terus disusun ya sedemikian rupa, lantas semua dijabarkan ya, diterjemahkan dalam bahasa tulisan yang sudah ada 2500 tahun yang lalu. Nah, buku ini namanya I Ching. Nah, dalam buku tersebut termasuk gambar yang sampai sekarang adalah itu gambar dari Gung Tze yang merapikan, menerjemahkan gambar Daichi Yin Yang. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Jadi I Ching secara utuh telah dijabarkan atau diterjemahkan ke dalam tulisan oleh Gung Tze yang sangat utuh. Dalam kurun waktu 2500 tahun, ada beberapa pakar juga menulis, menjabarkan, ya, lantas gambaran juga dirubah, tapi semua merasa itu kurang pas, kurang lengkap. Jadi 2500 tahun sejak itu yang dipakai buku I Ching adalah terjemahan dari Gung Tze hingga sekarang. Nah, kalau sampai sekarang 2500 tahun, ada enggak yang menjabarkan lagi? Ada. Tapi enggak umum. Ya, enggak dipakai. Atau yang pakai hanya sebagian orang aja.
Jadi kalau kita mau mempelajari kitab klasik I Ching sekarang ya, itu adalah kitab karangan dari Hongzhe yang paling lengkap, yang diakui sampai dengan hari ini. Ya, kalau Tao Te Ching itu adalah sebagian saja, bukan seluruhnya. Ini yang perlu kita ketahui ya. Ya, saya kira ini sejarah sudah jelas. Tai Chi juga ada sejarahnya ya. Adalah setelah 5.000 tahun yang lalu baru ada Tai Chi Jian. Itu adalah mengambil filosofi, mengambil teori sebagian dari I Ching. Ya. Lantas kalau dari Lao Tzu pun, Lao Tzu juga mengembangkan dari I Ching, jadi sumbernya itu adalah sebetulnya I Ching sumbernya. Cuma mau mempelajari itu ya tidak gampang. Dan semua kalau mau belajar itu adalah belajar bukunya Hongzhe, satu buku yang judulnya adalah I Ching. Itu spesifik I Ching persis. Ya, terusan. Teruskan, bisa? Ya, bisa lanjutkan aja Pak Suwarsono. Ya, lanjutkan, ya. lanjutkan dah. Itu sudah garis udah besarnya. Cukup. Oh ya, terima kasih Pak Ada, Suwarsono. masih ada gambar 2, coba. Oh, ada gambar lagi? Ya. Kita coba. Ada ya? Ada enggak? Yang kemarin saya Ya, ya ini. betul. Ya. Lah, ini sekarang kita bicara yang paling bawah. Ya. Mengenai apa Tai Chi ya. Ini ada satu buku ya yang sekarang merupakan panduan dari perguruan Chen Zhe Tai Chi Jian. Ya, waktu 2018 kita ke pusatnya, kita juga dibagi buku tersebut ya. Chen Zhe Tai Chi Jian Zhe Xiu Xin Fa. Nah, ini saya akan mengatakan di dalam buku ini di belakang ya, ini Chen Manjing sendiri dia menulis seperti ini ya. Jadi teori Tai Chi ini ya itu ada kaitannya. Pertama dengan I Ching. Itu ada kaitannya. Kedua, beliau mengatakan teori Tai Chi itu berkaitan dengan Tao Te Ching. Ketiga, ya, Chen Manjing mengatakan teori Tai Chi berkaitan dengan bukunya Hongzhe tentang I Ching. Ya, keempat, teori Tai Chi berkaitan dengan Huang Ti Nei Ching. Huang Ti Nei Ching ini adalah seorang pakar ilmu kedokteran timur 2.500 tahun yang lalu yang sangat terkenal, dan dia membuat satu kitab klasik tentang pengobatan timur. Itu namanya Huang Ti Nei Ching. Nah, ini semua yang mengatakan adalah Grandmaster ya. Jadi kalau sekarang saya ngomong ada kaitannya, buktinya mana? Lah ini buktinya. Dia ngomong sendiri. Ya. Ya, yang terakhir tadi teruskan boleh. Ini satu bukti ada kaitannya ya. Tadi masih ada lagi satu. Ya, sebentar. Ini. Oh iya iya iya. Komputernya agak Yang punya buku ini. Yang saya katakan itu enggak bertentangan. Yang terakhir. Sebentar.
Bukan tadi udah lewat malah ya. Iya ininya ngeheng. Itu Komputernya juga ngeheng. buku ya, saya akan menunjukkan. Iya, salah. Sebentar. Yang nomor 6 apa 7 ya. Tadi sudah ditayangkan kok. Ya. Jadi antara sejarah tadi belakangnya. Nah, poin. Ini Heru ini. Kalau saya enggak ketemu ya. Kalau nggak ketemu ya enggak apa-apa udah. Itu saya mengambil satu buku ya. Buku itu dari John Style ya. John Style itu Grandmaster yang sangat terkenal, namanya Jensen. Ya, dia membuat satu buku. Dalam buku itu saya mau memberitahu, ya, menginfokan bahwa di dalam buku itu kok kenapa gambar Taichi-nya beda, ya karena mungkin dia menganut gambarnya itu bukan dari Tao Te Ching, bukan dari I Ching-nya Lao Tse, Gong Tse. Jadi yang nggak ada masalah. Tapi intinya sama. Ini benar ya. Nah, kita lihat tuh ya. Itu Zhense Taichi. Itu lambang Taichi-nya tuh beda. Beda. Ya, kenapa? Ya nggak apa-apa karena dia menganut toh beberapa orang yang menjabarkan I Ching dari Fuji 5.000 tahun yang lalu itu diantaranya banyak, ya, termasuk gambarnya yang rubahnya seperti ini. Salah enggak? Dalam hal ini enggak ada salah benar ya. Yang paling penting intinya maksudnya adalah yin dan yang. Ya, di dunia ini ya semua benda yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di alam semesta terdiri dari dua elemen atau ya pokok, yaitu yin dan yang. Itu aja, gambar ini menunjukkan itu. Daichi itu maksudnya, dai itu adalah sangat. Nah, sangat apa? Bisa sangat besar tanpa batas. Bisa juga sangat kecil tanpa batas. Kita nggak bisa kelihatan. Tapi semua tidak lepas dari unsur ada yin yang-nya. Nah, satu lagi adalah yang ini bunderan. Ini maksudnya apa? Sebelum ada Taichi, ini menurut teori ya, di alam semesta, di atas bumi itu adalah uci. Tidak ada apa-apanya. Dunia ini kosong. Ya, dunia ini kosong, tidak ada elemen apa-apa. Itu uci. Begitu berubah uci itu menjadi Taichi. Begitu menjadi Taichi ada yin dan yang. Itu kira-kira seperti itu. Kalau gambar yang kiri bawah itu adalah penjabaran ya. Taichi itu ini seperti fatwa ya. Ya karena dulu belum ada tulisan, pakai garis-garis yang kalau ditumpuk 3 tumpuk itu bisa sampai menjadi fatwa. Fatwa itu dikembangkan lagi ya, bisa menjadi liu sesekwa 64 kwa. Lah 64 kwa itu maksudnya adalah 64 kemungkinan. Ada lagi enggak? Kalau di kelenteng sudah enggak ada lagi. Kalau Ciamsi mau di kelenteng, itu ada bambu-bambu, ada tulisannya. Semua 64. 64 kemungkinan. Jadi kalau kita ngambil salah satu, itu adalah pilihan sendiri, nasibnya akan menjadi apa. Nah, itu tepat apa tidak?
relatif ya, itu tergantung. Ya. Jadi sebetulnya semua itu ada ilmiahnya, tapi kalau mau dibikin mistik, kalau mau punya maksud tujuan tertentu, itu lain ceritanya. Sebetulnya semua ilmiah. Saya kira yang saya sampaikan ya sekali lagi menunjukkan bahwa Tai Chi Chuan sekarang kalau mau belajar, kalau ada kesempatan, kalau kita mempunyai satu pendidikan intelektualnya sampai, bacalah teori Tai Chi. Kalau membaca teori Tai Chi lebih meningkat lagi, bisa membaca Tao Te Ching. Kalau meningkat lagi, membaca I Ching yang sudah dijabarkan, diterjemahkan oleh Lao Tse. Nah, sampai situ nanti bisa tahu bahwa ilmu budaya kuno klasik dari Cungko ini tidak ada batasnya, tidak ada habis-habisnya. Ya, tapi kalau memang sudah pensiun seperti saya setengah pensiun ini, nggak ada salahnya cari buku yang begitu untuk mengisi kekosongan, ya boleh. Ya, sekian. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Suharjono yang telah menambah atau membuka wawasan kita semua. Ternyata akar daripada Tai Chi sudah ditulis ya sejak 5.000 tahun yang lalu di kitab tadi I Ching, kemudian Tao Te Ching dijabarkan oleh Gongzhe. Gongzhe itu Konfusius ya, kalau sekarang nyebutnya Konfusius. Lao Tse itu yang mengajarkan ajaran Tao. Terima kasih. Nanti teman-teman yang mau bertanya jawab, silakan bertanya langsung ke Pak Suharjono melalui Zoom ini atau ditulis di chat, bisa dijawab kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu di lain kesempatan pasti dijawab. Silakan sesi kedua Pak Heru. Izin bertanya. Nanti maaf Pak Badar, nanti dijawabnya terakhir ya sesinya ya. Kita selesaikan sesinya Pak Heru dulu, dicatat aja dulu. Silakan Pak Heru, takut nggak keburu. Oh, ya, Materi dulu kita Pak. sampaikan semua, nanti Pak Heru materinya disampaikan sampai 30 menit, jadi jam setengah 6 kurang 10, kita tanya jawab sampai jam 6 kurang 10 ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya akan nyoba membahas mengenai syair-syair Tai Chi klasik dan filosofinya. Ini kita sama-sama belajar ya. Saya sendiri juga selalu harus belajar sampai kapanpun harus belajar. Mungkin bisa ditayangkan dulu slide-nya mengenai Tai Chi Po Tong So itu. Pak Yus, slide-nya tolong ditampilkan kita mengenai Tai Chi Po Tong So. Bukan ini yang Tai Chi Po Tong So. Ya ini boleh. Ini kita baca bersama ya. Saya aksen Mandarinnya mungkin tidak begitu paham. Ini Tai Chi Po Tong So. Ini ya prinsipnya Tai Chi tangan tidak boleh bergerak sendiri. Ya. Kemudian yang tadi yang belakangnya ini. Ya ini. Tai Chi Po Tong So. Tai Chi di mana tangan tidak boleh bergerak sendiri tapi terbawa oleh gerakan tubuh. Nah ini loh, ini saya rasa untuk seperti saya dulu juga tidak paham mengenai ini, dan kebanyakan praktisi Tai Chi itu orientasinya langsung ke jurus. Tapi harusnya menurut saya ya, dan beberapa senior master yang pernah saya ketemu itu idealnya kita belajar itu memahami dulu filosofinya atau syair-syair Tai Chi klasiknya. Setelah itu baru kita belajar ke aplikasinya. Jangan belajar ke jurus. Kalau jurus nanti panduannya kita nggak jelas, target yang dituju nggak jelas, ya kita belajarnya cuma itu aja, meskipun tahunan, nggak ada perkembangan. Nah, ini kalau ada target yang dituju, kita jelas nanti tujuannya yang dicapai dengan latihan jurus itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya ya, yang tadi Tai Chi Po Tong So, Tai Chi tangan tidak boleh bergerak sendiri, harus terbawa oleh gerakan tubuh.
Kalau tangan tongso ve tai chi. Kalau tangan bergerak sendiri bukan tai chi. Ini harus kita tak pahami maknanya lebih dulu sebelum kita latihan jurus. Kemudian berikutnya, syair berikutnya, so ve shio. Tangan bukanlah tangan. Ini kan juga kita bingung kadang-kadang pemahamannya. Saya juga dulu gitu. Kalau nggak ada master yang jelaskan, master yang benar-benar tahu, kita juga bingung. Kemudian berikutnya, Jianse do shisho. Semua bagian tubuh adalah tangan. Nah, ini juga agak membingungkan juga. Coba nanti kita sedikit-sedikit dibahas. Ini ada di dalam sebelum kita, ini bisa dikatakan sebagai hasil akhirnya. Seperti ini, idealnya seperti ini. Kita tuh latihan tai chi. Nah, ini ada breakdown-nya, ada di 13 risalah atau filosofi tai chi klasik. Mungkin bisa ditampilkan yang 13 itu. Nanti coba kita bahas satu-satu. Nah, ini 13 prinsip dasar tai chi chuan klasik ya. Ini yang Hang Xiong Pak Pe. Hang Xiong Pak Pe itu sangat berpegang peranan. Hang Xiong itu berarti tulang punggungnya tuh agak-agak kayak orang bungkuk udang. Punggungnya yang atas. Kemudian Pak Pe itu lumbarnya tuh Pak Pe itu ditarik. Jadi agak melengkung. Jadi nanti tulang punggungnya menjadi seperti istilah di Tai Chi klasik itu ada yang mengistilahkan seperti punggung kura-kura. Kalau saya diajari oleh seorang master itu idealnya gampangannya tuh punggungnya itu seperti busur panah. Kemudian yang berikutnya ini misalnya ya, ini saya kasih contoh saya mungkin ini Hang Xiong di sini tuh agak sedikit. Pak P-nya sih ini kan di break ini, Pak P itu harus gini. Ininya seperti duduk jadinya, relax. Itu otomatis nanti kalau kita gabungkan dengan Sili Ting Ching, dia akan jatuh postur kita secara alami jatuh di Yun Shen. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi coba. Tadi yang Hang Xiong Pak Pe ya, jadi lumbarnya tuh harus keluar rata dengan punggung yang atas, jadi agak melengkung tulang punggung kita. Kemudian berikutnya Siling Ting Ching. Kalau Siling Ting Ching itu kaitan dengan leher. Leher kita itu seperti menyunggi kepala atau ada yang mengistilahkan juga misalnya kita berdiri di depan ada sesuatu yang mau kita lihat, di depan kita ada orang. Nah, kita akan mendengekkan leher itu, agak dinaikkan. Itu ada yang mengistilahkan juga Sili Ting Ching seperti itu. Jadi leher itu agak ditarik ke atas karena kepala itu seperti digantung, Sili Ting Ching. Kemudian yang berikutnya Sise Fe Ming. Sise Fe Ming itu kosong isi. Gerakannya itu misalnya kosong isinya harus jelas. Yang ini isi, yang ini isi, yang ini kosong. Harus jelas. Kosong isinya harus benar-benar kelihatan kosong isinya. Jangan double W. Atau kalau kosong isinya tuh misalnya yang isi itu 100%, yang satunya 10% atau 20%. Idealnya semakin kosong semakin bagus. Tapi yang isi itu harus full. Jadi nggak ada istilah 80-20 itu nggak ada. Harusnya yang isi itu idealnya 100%. Yang kosong itu bisa 20 atau 10% atau lebih, semakin kosong semakin bagus. Kemudian satunya lagi Jianse Fang Shung. Jianse Fang Shung si Jentantian ya. Jinsen Fang Shung semua bagian tubuh harus kendor, rileks. Kendor, rileks. Sendi-sendi tidak boleh ada yang mengunci. Rileks, kendor terus. Itu kita harus bisa masuk ke dalam diri sendiri, dicari bagian tubuh yang masih tegang, ada ketegangan, kendori sampai semua rileks, jatuh ke Yun Shen. Kemudian yang keempat, Qi Zhen Tan Tian. Ini kaitan dengan internal juga. Itu berarti kita saat latihan internal merasakan endapan napas itu harus setelah menyatu dari Reng sama Wu, Reng sama Tu Me, dari depan dari belakang ketemu di lidah, itu harus dia turun mengendap ke Tantien.
inner powernya, mengendap ke Tantian dirasakan mengendap gitu. Itu nanti akan akumulasi di Tantian Qi kita. Kemudian Willy Chunchen. Nah, Willy Chunchen ini saya setelah belajar 13 tahun baru tahu kira-kira 3 tahun yang lalu. Willy Chunchen, saya tanya beberapa orang, yaitu tulang ekor harus diluruskan. Saya pikir tulang ekor diluruskan itu nggak mungkin. Seumur hidup pun nggak mungkin. Ternyata apa? Tulang ekor diluruskan itu Willy, kalau di yang saya pelajari di Tai Chi 37, so Willy. Willy-nya dimajukan. Ini tadinya kan tulang punggung ini langsung Pak P, langsung ya. Ini gini. Willy-nya diginikan, tulang ekornya diginikan. Ujungnya Willy itu ada satu garis lurus tegak dengan Paiwei center. Itu yang dimaksud dengan Willy Chunchen. Tulang ekornya itu otomatis kalau digabungkan dengan yang Pak P, nanti berat badan kita akan jatuh di Yunchen otomatis secara alami. Tapi itu nggak bisa langsung sekali praktek, bisa harus dicari, dikondisikan, terus dicari. Semakin lama semakin dicari, semakin baik, semakin baik. Jadi ini prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Bodoh amat. Halo? Kita nyindir aja. Siap tahu yang disindir merasa gitu kan. Ya udah gitu aja. Apa? Jadi Ya. Isi mood yang lainnya. Host bisa memut yang lainnya. Vita di mute aja yang masuk suaranya. Yang masak kok asikin. Ya, masuk suaranya Pak Nurusan Suwadi. Mohon dengan hormat. Kalau Bapak orang Tai Chi menghormati yang lagi presentasi. Teman kita. Ibu Susan, Pak Nurusan. Kalau Bapak orang Tai Chi, tolong menghormati. Kalau enggak, kami keluarkan. Bu Vita, yang susah diatur, silakan dikeluarkan saja. Ya, silakan Pak Heru. Oke, terima kasih Pak Yo. Kemudian berikutnya ya, Willy Chunchen itu tadi tulang ekor kalau di Tai Chi 37 menjadi so Willy, dimajukan, kemudian punggung itu langsung Pak P, itu nanti Pahwe akan tegak lurus satu garis dengan Willy Chunchen. Itu yang dimaksud Willy Chunchen itu tulang ekor tegak lurus seperti itu, tegak lurusnya dengan Pahwe, puncak kepala. Itu nanti otomatis tubuh kita, postur kita akan berjatuhnya di Yunchen, di telapak kaki bagian Yunchen. Itu juga harus dicari, tidak sekedar sesimpel teorinya, tapi itu susah. Cari terus. Itu untuk basic. Kalau kita cangcuang harus benar dulu seperti itu. Jadi setting tubuh, posturnya harus benar. Itu nanti dipakai juga saat kita melatih jurus-jurus Tai Chi. Jadi tidak asal berdiri postur terus gerak pelan-pelan sudah Tai Chi, itu bukan seperti itu. Itu yang saya pahami ya. Saya banyak belajar dari banyak master. Ternyata yang saya pelajari itu banyak dikoreksi. Ambil dikoreksi total. Kemudian Wanchen Iji. Wanchen Iji itu menjadi satu kesatuan. Manusia kan terdiri dari beberapa sel tubuh. Terdiri dari beberapa sendi. Sendi itu saat kita bergerak harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh ada yang terputus. Kalau terputus kemudian diistilahkan dengan tongso, putus. Harusnya idealnya Tai Chi itu potongso, bukan tongso. Ini memang teorinya kelihatannya sederhana, tapi prakteknya susah. Kemudian hitung jentung. Hitung jentung itu setelah Wanchen Iji, setelah sendi-sendi kita bergerak menjadi satu kesatuan, itu hitung jentung. Satu bergerak, semua bergerak. Diawali gerakan itu dari bawah, karena Tai Chi itu badan kita harus pangsung dulu mengendap ke bawah, baru nanti growing dia dari atas, gerak. Tapi gerak bagian bawah sampai ke atas itu harus menjadi satu kesatuan, tidak boleh terputus. Nah ini gunanya latihan itu seperti itu, untuk mencapai level seperti itu. Kemudian Jencui Juisu itu bau, tidak boleh naik. Kemudian Jencui Gugo itu
sendinya ini, sikunya itu tidak boleh naik, itu harus jatuh menggelantung, seperti mangga itu menggantung, baunya itu harus luruh jatuh, tidak boleh naik, harus jatuh ini. Yaitu kondisinya bisa benar-benar dirasakan menjadi rileks. Kemudian yang berikutnya yung i puyung li. Yung i itu kita dengan menggunakan i, inian, pikiran, kehendak, puyung li. Berarti tidak menggunakan tenaga otot. Jadi dengan dikontrol dengan pikiran, inian, kehendak kita untuk menggerakkan tubuh, bukan dengan kekuatan otot. Nah, ini yang disebut bukan gerak motorik, tapi lawanannya motorik. Istilahnya apa? Saya kurang tahu. Yang penting bukan motorik. Tai Chi itu bukan motorik. Kemudian yang ke-11, Jie Quan Chuan. Nah, itu seperti yang tadi saya jelaskan juga, hampir sama dengan Wan Chen Iji. Itu Jie itu sendi-sendi, itu harus menyatu. Ibaratnya seperti tasbih itu loh, tasbih atau sate. Ditusuk-tusuk itu sendi-sendi menyatu. Nanti bergeraknya Wan hitung jentung, satu bergerak, semua bergerak. Jadi Jie Quan Chuan itu semua sendi saat kita bergerak harus menjadi satu. Kemudian Li Sheng Chung Chen itu posisi berdiri kita harus selalu di tengah. Itu yang dimaksud menurut pemahaman saya yang dijelaskan oleh beberapa master, itu yang posisi berdiri harus di tengah itu berarti Willy-nya. Willy sama Pai Wei itu harus selalu center, tegak lurus, satu garis lurus, tidak boleh meletot-meletot. Itu yang dimaksud seperti itu. Atau ada yang istilahkan juga hidung sama pusar itu tidak boleh mencong, harus selalu satu garis lurus. Kemudian yang terakhir Sanxia, yang ke-13 ya, Sanxia Xiang Sui internal. Ini berarti gerakan atas bawah. Sanxia Xiang Sui gerakan atas bawah itu tidak boleh terputus, harus menyatu, atas bawah bergerak, atas bergerak, hampir bersamaan. Delta T-nya semakin kecil semakin bagus. Jadi bawah bergerak, atasnya juga ikut bergerak. Itu kaitan dengan yang filosofi-filosofi yang kaidah-kaidah yang di atas itu, termasuk Jie Quan Chuan, semua itu ada rangkaiannya menjadi satu keterkaitan. Itu yang harus dilatih saat kita melatih jurus. Jangan asal gerak pelan-pelan, tapi secara postur internal maupun eksternalnya kita keliru. Itu nanti kita latihannya juga target yang dicapai jadinya tidak jelas. Ini kira-kira bisa untuk menjadi pedoman. Juga pedoman saya sendiri, saya juga selalu mempraktekkan ini juga, tapi susah ini. Terus kita belajar. Kalau target yang dilatih kita jelas, kita akan semakin semangat dan kita akan tahu kesalahan kita. Kalau kita tahu kesalahan kita, baru kita bisa maju. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk slide berikutnya, Pak Yo, ini pentingnya Yunqian ya. Ini postur semua ini, kalau kita latih nanti secara alami, Yunqian akan ketemu secara alami. Coba Vita yang postur yang ada gambarnya telapak kaki itu. Sebentar. Ya. Yang ada gambarnya Yunqian sama gua. Nah, ini agak diperbesar mungkin. Ini kita sama cermati ya, kita baca bersama ya. Bisa diperbesar. Yang tadi, ya ini yang diperbesar. Belum terbaca ya tulisan segini ya.
Mohon izin Mbak Vita, mungkin di pojok bawah kanan itu dekat volume ada gambar tombol slideshow. Ya, ini slide-show-nya enggak. Yang di bawah kanan, Mbak, bawah kanan. Kalau di atas Bukan tidak berfungsi, yang di F5 bawah saja, kanan Bu, dekat volume boleh. itu yang garis volume, sebelah kirinya ada simbol slideshow. Di pojok bawah kanan, Pojok bawah. paling bawah, ya sebelah kanan. Bentar, saya tutup dulu ini. Banyak sekali file. Ya, tidak apa-apa insya Allah. Pelan. Tekan tombol F5 aja, Bu Vita. F5 ya? Iya, tekan tombolnya. Nggak aktif tuh. Nggak aktif ya. Itu kelihatan. Atau dibacakan aja, Vita. Bisa dibacakan itu tulisannya. Kalau Yonjuan tidak bisa mengakar, Po tidak akan berfungsi. Dilatih seumur hidup pun tidak akan bisa masuk ke pintu atau rel yang benar. Yang itu, Coba Pak, sekali lagi dibacakan. kalau Yunjan tidak bisa mengakar, Po tidak akan berfungsi. Dilatih seumur hidup pun tidak akan bisa masuk ke pintu atau rel yang benar. Ya, terima kasih. Nah, ini loh, ini tulisan dari leluhur master-master Tai Chi zaman dulu. Jadi intinya dengan yang 13 prinsip tadi itu nanti kita akan menemukan Junchen secara alami. Kalau posturnya, struktur tubuh kita benar. Mengenai Willy Junchen-nya, Hang Sung Pak P-nya benar, otomatis akan jatuh di Junchen. Nah, kalau sudah jatuh di Junchen, lama-lama Junchen itu akan mengakar. Junchen itu ibaratnya kayak kop. Dia makanya jangan keras. Kebanyakan orang, saya pernah ada yang ngomong keras, kaku, kemudian sakit, panas, ngapal. Itu Junchen itu harus kendor. Kayak kop itu kan kendor lunak. Dia nanti akan melekat, jangan mencengkeram, natural aja. Nanti berat, karena manusia kan 70% lebih kan zat cair. Kalau kita kendor, rileks, semua itu akan Orang-orang, awas. Loh, ada orang ini loh pakai handrem. Gak bisa kamu nggak pakai handrem itu. Awas. Halo? Jadi intinya untuk 13 postur tadi itu intinya salah satunya untuk mencari ke Junchen dulu. Junchen ketemu, nanti dari dasar Junchen itu kita akan bisa bergerak yang benar, terutama menggerakkan gua itu. Nah, gua itu merupakan juga salah satu kunci untuk menjalankan 13 prinsip Tai Chi klasik tadi itu. Nah, mungkin akan lebih jelasnya kalau kita kita diskusikan secara bersama aja. Ini tadi saya cuma menyampaikan secara sekilas saja. Karena itu memang harus disertai dengan contoh yang real. Kalau dengan video mungkin juga agak susah. Ya. Bapaknya ini. Mungkin dari saya cukup itu dulu Pak Yo. Mungkin bisa dilanjut dengan. Ya, terima kasih ya. Pak Heru, terima kasih atas sama-sama. presentasinya. Jadi memang hari ini ada kendala teknis ya. Kelihatannya ada fungsi beberapa proteksi di Zoom itu nggak jalan ya. Jadi agak susah kami ngaturnya ini. Cuman kita mohon bantuannya dari teman-teman yang paham atau udah sering seminar, silahkan ngasih tip di sini. Nanti kami jadikan co-host di minggu depan ya. Karena kita butuh orang IT nih, orang IT kita lagi tugas keluar semua. Pak Teddy yang menguasai IT ya. Kita dilatih ya, namanya latihan kadang-kadang lupa lagi. Sudah umur. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, kita lanjut ke, jadi kalau ada masalah tinggal di chat aja ya. Pasti kita perhatikan ya. Nah, cuman memang kalau masalah IT itu
harus belajar. Kita sama-sama belajar lah ya. Nggak Dan apa-apa, mohon partisipasinya. Jadi Nanti kita teman-teman terbuka. yang sudah sering menggunakan Zoom bisa jadikan co-host untuk saling bantu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita lanjut dengan tanya jawab ya. Yang udah angkat tangan tadi Bapak Badar dan Bapak Waiman. Silakan Pak Badar dulu. Ya, terima kasih Ya, silakan Pak Badar dari Papua. waktunya Ya, dan terima silakan. kasih atas paparannya. Pertanyaan pertama untuk Pak Arjono Tan. Yang pertama, tadi disebutkan kalau I Ching itu berkembang jadi ajaran agama Tao. Terus yang saya tanyakan, apakah para penganut agama Tao otomatis bisa bermain Tai Chi? Terus yang kedua, apakah kalau ada ajaran yang sejalan dengan Tao itu agama Tao atau gimana tuh Pak? Ya, sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, saya jawab aja ya, Pak Gyo. Ya, silakan Pak Jarjono, langsung dijawab aja. Ya, begini, jadi agama Tao itu adalah pengembangan filosofi dari kitab kuno ya, klasik I Ching. Ya, seperti apa? Itu di dalamnya atau banyak juga menyebutkan seperti lembut dengan keras, mana yang lebih menang, ya. Di atas bumi ini yang paling kuat itu bukan lainnya ya, tapi air ya. Seperti itu. Jadi lunak bisa mengalahkan yang keras. Ini semua adalah satu filosofi ya, atau teori hidup dan menghadapi masalah sehari-hari. Belum tentu itu harus bela diri, belum tentu harus Tai Chi. Jadi agama Tao yang saya tahu di Indonesia yang banyak adalah di Surabaya ya. Nah, mereka ya sama juga seperti agama lain. Ada yang latihan Tai Chi, ada yang tidak, itu tidak mutlak. Tapi ada satu yang saya ketahui itu yang spesifik untuk kesehatan orang tua itu melatih jikungnya, itu malah agak spesifik itu, terutama di Surabaya untuk orang-orang tua ya, itu dia latihan jikung ya. Itu aja yang saya tahu. Jadi nggak ada kaitannya orang agama Tao harus latihan Tai Chi, nggak ada kaitannya itu. Ya kira itu aja yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suharjono. Bisa Pak Waiman ya. Silakan Pak Waiman, Dr. Waiman. Terima kasih Pak ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Suharjono yang sudah begitu hebat dia menguraikan I Ching ini atau sejarah Tiongkok. Itu di Papua itu kelihatan tadi ada dikatakan garis lurus dan garis terputus di tengah. Garis lurus itu langit. Tapi saya tidak mengerti yang putus itu apa tadi omongnya tidak tertangkap. Kemudian kenapa ada yang 3 garis yang utuh, ada juga 3 garis yang putus di tengah, atau 3 garis itu di antara ada yang 2 putus, ada yang 1 putus. Itu maksudnya apa? Terima kasih. Oh ya, ya baik ya. Ini Pak Waiman ya. Itu begini, itu sekedar aja kita bicara masalah I Ching sejarahnya. Ya, itu adalah tadi sudah dikatakan 5.000 tahun yang lalu karena tidak ada tulisan, maka dia
memberi satu tanda dengan garis lurus dan garis yang putus di tengah. Nah, dua garis ini bisa dikombinasi, disusun menjadi 3 baris. Nah, 3 baris itu setelah disusun dengan perbedaan atau susunan yang beda-beda, itu tepat 8. Nah, itu akhirnya itu dianggap adalah lambang atau gambar fatwa. Nah, mengenai artinya ini yang lurus di atas, di tengah, di bawah, itu harus belajar itu. Ya terus terang aja, saya belum bisa itu. Jadi kalau nanti ada yang betul-betul kepengen belajar, itu coba setiap 2 minggu sekali, kebetulan di Stikin, ya kita ada kuliah umum, ada beberapa teman kita juga sudah mengikuti setiap hari Senin, bukan Senin besok, Senin yang akan datang ya, setiap 2 minggu sekali. Kebetulan dia sedang membahas soal kwa ini. Jadi pakwa ini bisa berkembang menjadi 64 kwa. Nah, setiap kwa itu ada artinya sendiri. 64 kwa ini akhirnya juga setiap kwa itu bisa dipecah lagi menjadi 6 kemungkinan, 6 keterangan ya. Lah, seluruhnya jumlahnya kalau dikali dari 64 kali 6, 300, kalau nggak salah 82 ya. Nah, itu bisa juga sedetil itu. Nah, itu perlu kita mengikuti ini nanti dosen yang dari luar negeri, mereka pakai bahasa Mandarin, ada penterjemahnya, kita bisa nanti belajar dan tanya. Ya, jadi sorry aja saya nggak bisa itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Suharjono dan Pak Ya. Dianus. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu. Pak Dedi Hartono, silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Yo. Matur nuwun, terima kasih Pak Suharjono. Memang perlu membaca bukunya atau belajar sendiri lagi lebih detail ya. Ya, pertanyaan saya untuk Pak Heru, Pak. Bukan pertanyaan, mohon sharingnya Pak Heru. Kalau dalam 13 prinsip Tai Chi, itu terkait Qi Zhen Tan Tian, atau yang pertama tadi, yang langsung Pak Boy ya, yang ingin saya tanyakan, cara pernafasan dalam melakukan Tai Chi, itu seperti apakah Pak Heru? Apakah pernafasan perut, pernafasan dada, atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Ya, Pak Dedi Hartono, terima kasih atas pertanyaannya. Saya baca beberapa literatur, kemudian terakhir yang saya dapat info dari Sifu Bilo, guru saya juga, salah satu guru saya yang ada di Melbourne, tapi dia sering ke sana karena istrinya orang Semarang. Kemudian awalnya saya membaca untuk itu dia menetap di Cenciago, dia mendalami Tai Chi, mendalami sastra dan bertani, dan dia mendalami Qigong, termasuk Duna sama Taoyin. Nah, ternyata pernapasan Qigong Duna itu yang dipakai juga oleh Tai Chi yang saya pelajari. Jadi napasnya itu napas perut, tapi itu sebetulnya napas diafragma. Tapi kalau kita langsung pakai diafragmanya susah. Kita harus pakai perut, bawah dengan tanti, bawah pusar, itu saat tarik napas dikembungkan, kemudian saat buang napas dikempeskan. Nah, ini ada lagi satu rahasianya, namanya kan Duna. Duna itu buang napas, nak itu tarik napas. Kenapa namanya kok Tuna? Tuna ditaruh, buang napasnya ditaruh di depan, tidak nak tu. Berarti apa? Ada sesuatu yang istimewa dengan buang napas. Nah, ternyata apa? Saya baca-baca beberapa literatur juga penelitiannya dari
Hiroyuki Kobayashi, MD, PhD, dia meneliti mengenai napas penyanyi. Napas penyanyi itu dia kecenderungannya hampir sama dengan napas duna itu. Dia fokusnya lebih banyak ke buang dan pakai napas perut. Ternyata secara ilmiah medisnya itu apa? Saat kita buang napas, fokusnya pikiran saat buang napas lebih lama 2 kali waktunya daripada saat tarik napas. Itu pembuluh darah mengembang dan meridian qi juga mengembang. Jadi kalau ada flek-flek kotoran itu akan larut, kebuang dan membuang sisa-sisa pembakaran tubuh menjadi lebih banyak daripada saat kita napasnya cuma 1-2 aja. Jadi saat fokus buang napasnya itu lama itu lebih menyehatkan. Dan itu apa? Itu ternyata proses recovery. Dan itu karena apa? Karena saat buang ternyata yang aktif itu fungsi daripada saraf parasimpatis. Nah, itu seperti tadi yang dijelaskan Pak Harjono itu semua itu ada imbangnya. Itu di dalam Al-Quran juga disebutkan. Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia itu saling berpasangan. Termasuk di meridian qi itu. Itu kalau di istilah kedokteran disebutkan saraf otonom atau saraf perifer. Itu yang menguasai 60 triliun sel-sel dalam tubuh manusia. Itu di saraf otonom ada 2 saraf. Satunya secara tidak sadar semua ya. Satunya simpatis, saat latihan duna itu simpatisnya itu bisa imbang lagi dengan parasimpatis. Tapi masing-masing itu punya fungsi, di mana saat kita aktif yang dominan itu saraf simpatisnya, tapi saat kita tidur, rileks itu yang dominan saraf parasimpatis dominan. Itu terjadi proses recovery, regenerasi sel, penyembuhan itu yang membuat orang menjadi sehat. Ternyata rahasianya ada di situ. Simple sebetulnya. Cuma orang kadang-kadang makin tua, maaf ya, itu pertama kali waktu kita balita napasnya dengan tantian secara alami. Kita saat tidur dengan tantian secara alami. Tapi begitu bangun ini, kita semakin usia napasnya naik, ke dada semakin pendek. Kalau asupan oksigen pendek, kurang untuk tubuh, kemudian fungsi saraf parasimpatisnya menurun, itu pembuluh darah meridian qi akan mengalami penurunan. Kalau pembuluh darah menua, darah akan mengental, akan menurun. Jadi itu yang menjadi penyakit degeneratif, penyakit karena penuaan. Nah, dengan latihan qigong itu proses penuaan kita bisa dihambat. Itu tujuannya seperti itu. Itu di komunitas Tao sudah ribuan tahun yang lalu dilatih. Sebelum ada gerakan Tai Chi sudah ada latihan qigong seperti itu. Nah, cuma bukti ilmiahnya saya baca itu kira-kira 10 tahun yang terakhir penelitiannya Hiroyuki Kobayashi. Dia tidak meneliti khusus Tai Chi, tapi yang diteliti penyanyi. Ada seorang penyanyi Jepang itu usia 55 tahun, tapi tampilannya, fisiknya, kelincahannya, aktivitasnya itu seperti anak usia 20-an tahun. Ternyata Pak, dia rajin manage keseimbangan saraf otonom, simpatis sama parasimpatisnya itu, terutama parasimpatis gitu loh. Itu sehingga anti aging bisa menghambat proses penuaan. Kira-kira segitu. Matur nuwun Pak Heru, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Heru, Pak Dedi. Ini ada pertanyaan Pak Chandra, silakan, masih ada waktu yang menanyakan tentang Pak Kwachang ya. Langsung ke Pak Suharjono ada. Langsung bisa dijawab oleh narasumbernya Pak Suharjono, Pak Chandra ya. Pak Chandra, apa di? Halo, iya. Ya silakan, Pak Chandra bertanya ke Pak Suharjono aja langsung. Oh ya, mau tanya Pak Suharjono, itu kan di Tai Chi kan ada yang yang Pat Kwachang itu ya, yang gerakannya melingkar makin lama menghadap dalam itu loh, yang melingkar ke dalam gitu. Iya. Nah itu apakah menuruti pola 64 itu? Dan arti panjang sama pendek itu kalau dalam langkah apa? Maksudnya mungkin melangkah atau diam atau gimana gitu? Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Maksudnya ada aliran wushu ya, kungfu ya. Itu alirannya Pak Kwachang betul ya. Nah, itu maksudnya
apa kaitannya dengan fatwa yang di Icing tadi yang diuraikan ya? Mungkin Ya betul demikian, Pak. ya. Apakah dalam hal langkahnya atau dalam napasnya atau gerakannya sendiri itu ngikutin 64 pola itu enggak ya? Ya, ini pertama-tama saya minta maaf karena saya sendiri tidak bisa pakwacang. Saya pernah bertemu dengan pewaris pakwacang dari Sungkut di Singapura ya. Saya diberi buku, ya pernah dialog, tapi saya tidak ngerti. Tapi yang saya ngerti aja ya, ini dangkal sekali ya. Yang dinamakan pakwa itu adalah langkahnya, ya 8 penjuru. Yang saya tahu loh, lain-lainnya saya nggak tahu, tidak mendalami ya. Tapi begini, tadi saya sudah mengatakan ya, kitab klasik paling kuno adalah Icing, diantaranya ada Patwa itu, memang dipakai dalam banyak ilmu bela diri juga, meskipun namanya bukan Patwa. Ya, sama juga dengan gambar itu lambang Tai Chi, sebetulnya kita meskipun kita Tai Chi Jian ya, itu jangan menganggap teori I Ching, Tao Te Ching itu milik kita, lainnya nggak bisa apa-apa. Itu salah. Yang benar sebetulnya lihat dari masternya yang intelektual, yang mereka senang mempelajari kitab-kitab kuno, mereka intelektualnya juga tinggi. Itu juga meskipun namanya bukan Tai Chi juga dimasukkan. Termasuk ilmu yang keras itu belum tentu dia nggak ada lembutnya, belum tentu. Jadi begini ya, ini kembali lagi kepada I Ching yang saya sedang belajar dari seminar umum ini. Itu kita belajar sesuatu dari I Ching itu adalah hukum alam yang ada di alam semesta, di atas bumi ini. Maksudnya gimana? Itu bisa dikembangkan di bidang-bidang lain. Ya, pengembangan itu tidak terbatas. Dan seseorang mungkin dia hebat sekali ya dalam arti mungkin dalam bidang bela diri, mungkin dalam ilmu kedokteran dan lain-lain. Itu dia hanya bisa menguasai sebagian dari teori I Ching yang dasar. Jadi satu orang itu nggak mungkin bisa menguasai seluruhnya. Jadi dalam hal ini saya ya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman ya, dimanapun kita belajar satu ilmu, itu hindarilah kepuasan hati, apa kita sudah paling tinggi, sudah tahu ini itu ya. Ya, kemampuan kita semua orang pasti ada batasnya. Ya, jadi termasuk juga dari Pakwacang itu ya. Dia juga menguasai pakwanya, Im Yang-nya juga ada. Tapi sejauh mana? Apa pasti menang dengan Tai Chi? Pasti kalah? Semua relatif. Semua relatif ya. Jadi yang saya ketahui termasuk Tai Chi juga ada pakwanya. Nah, saya mungkin perlu kenalkan ya. Tai Chi pakwa itu di mana? Tai Chi pakwa itu Tai Chi jurus yang inti ya atau Beng Li Jian dan Cai Lie Zhou Gao. Kalau kita dianalisa seluruh jurus Tai Chi sampai dengan 108 jurus, meskipun bentuknya beda, tapi penyaluran tenaga, tekniknya tidak lepas dari teknik tangan. Teknik tangan itu bisa dikatakan juga teknik pakwa. Ya, Beng Li Jian adalah yang lurus ke depan, belakang, kanan, kiri. Cai Lie Zhou Gao itu adalah yang sudut. Jadi semua 8 penjuru. Ini Tai Chi. Itu sudah
bisa dikatakan teori Patwa. Nah, Tai Chi jurusnya asal muasalnya adalah 13 jurus sesanse. Itu terdiri dari teknik tangan, 8 teknik tangan, dan 5 teknik kaki. Nah, ini teknik kaki adalah Uhang. Nah, Uhang ini juga di dalam I Ching ada juga. Cuma tadi saya nggak bisa bicara lengkap sekali ya. Itu teknik kaki Uhang, yaitu arahnya ke depan, belakang, kanan, kiri, dan di tengah. Uhang. Uhang ditambah Patwa menjadi 13. Nah, 13 itu asal muasalnya rangkaian dari jurus Tai Chi permulaan. Jadi Tai Chi itu asalnya sesanse, dikatakan sesanse. Nah, setelah itu master-master akhirnya dirubah menjadi 108. 108 karena kehebatannya banyak yang mau belajar tidak bisa, kesulitan. Maka dari itu master-master itu merubah lagi. Ada yang 80 jurus, ada yang paling banyak 37 dan lain-lain. Itu kira-kira saya hanya bisa menjelaskan sebatas itu. Nanti mungkin pakar yang bisa lebih mendalam, dia bisa menjelaskan lebih banyak. Terima kasih, segitu. Ya, terima kasih Pak Suharjono, sangat mencerahkan. Ya, Untuk seminar yang itu Pak, mungkin saya mau ikut daftar di mana ya? Offline atau online ya? Online. Saya nanti berikan ya, itu kemana ini Pak Yones? Saya kasih kamu aja ya. Ya boleh, Pak Chandra dari tahu Zoom ini dari siapa? Dari link siapa? Saya dari Bandung, Pak. Dari Bandung ya. Nanti lihat di WAG di grup Ati Jabar, Ati atau ada, apa? Ya. Apa? Direkomendasiin oleh ini ada saya kenal Dokter Arifin. Oh ya, nanti latihan Tai Chi kebetulan di lapangan di Tegalega, Bandung. Boleh nanti saya kasihkan Dokter Arifin ya. Iya, grupnya oke. pasti ada grupnya yang masuk link ini pasti ada channelnya ya, nggak mungkin langsung masuk, pasti ada channelnya. Silakan masuk ke koordinatornya. Kemudian tadi ada Bu Santi yang menanyakan apakah di acara ini ada latihan Tai Chi-nya, begitu Bu Santi. Coba silakan kalau mau bertanya, karena kita asosiasi Tai Chi atau aliansi Tai Chi nasional Indonesia itu ada di 8 provinsi ya. Bu Santi dari mana? Silakan hubungin kota atau sasana di kota Anda terdekat ya, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, semua ada ya, Denpasar. Bu Santi masih ada? Ada, Pak Yus. Ya, silakan nanti hubungi sasana terdekat di kota Anda, atau bisa chat di sini. Nanti mau di kota mana nanti dikasih referensinya, belajar ke siapa. Di online tidak ada prakteknya ya. Di online ini belum ada. Nanti kalau ada instruktur yang meluangkan waktu online dan partisipasi peserta ada yang berminat, silakan nanti kita adakan juga nggak masalah. Oh, Bu Santi di Bogor, Koyo. Bogor. Ya, Bogor. Bogor yang paling dekat ya, Jakarta. Pak Gora ya, practical method ya. Dan Pak Gora bisa segala macam ya, yang style, style. Ada, nanti hubungin. Kemarin yang link 2-3 minggu yang lalu ada itu, practical method di Bogor. Nah, ya kalau di Bogor ada. Kemudian ada yang bertanya lagi, silakan. Siapa? Mas Chandra baca chat saya. Siapa ya? Dari mana? Silakan langsung aja, masih ada waktu, bertanya langsung aja. Karena sering kelewat ini chatnya. Ya, silakan bertanya langsung. Oh, belum ada ya. Nah.
Ya, bagus sekali ya sharing hari ini ya. Ternyata banyak yang menyambung ya. Kalau ada orang IT, yang ahli komputer, ternyata garis dan potong-potong itu mungkin kalau di IT nyebutnya 1 sama 0 kali ya. Jadi satu. Oh ada ya di IT. Ya ada 1 sama 0 itu bisa menjadi semua macam bahasa ya. Atau di Morse ya. Titik 1 sama titik panjang. Itu kalau nggak salah ya Pak Gyo, itu kalau nggak salah mungkin salah satu pengembangan dari kitab I Ching itu kalau nggak salah. Jadi dipakai sampai ke ilmu yang maju-maju termasuk listrik ya, plus minus apa ya. Ya, itu betul. sebetulnya sudah dasarnya dari situ semua. Teman kita yang mengikuti seminar umum juga banyak, ya itu seperti Pak Hendi Tirsa kayaknya, lantas apa ini Ki Anjun, Pak Chandra Tambayong juga pernah dan lain-lain, Texiang apa ya. Kita sedang membahas apa ini kitab I Ching ya, yang karangan atau penerjemahan dari Gongce ya. Nah, itu yang diakui sekarang paling lengkap, paling jelas ya, menguraikan tentang kitab I Ching kuno. Ya, jadi yang ada waktu bisa ikut untuk nambah wawasan, ya baik. Ya. Stikin itu tadi saya katakan yang mengadakan adalah Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Dalam ya, bahasa apa Pak Suharjono? Bahasanya Inggris? Gini, dia orang Malaysia namanya Chen Chisen Lause ya, dosen Chen Chisen, dia pakai bahasa Mandarin. Lantas dari Stikin ada Andi ya, Pak Andi, dia yang menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. Nah, itu jam 6 sore sampai jam 9 ada waktu untuk tanya jawab. Ya bagus sekali ya. Jadi sudah 1 tahun lah hampir sudah diadakan. Sudah untuk 1 umum tahunan ya. Lah. Untuk umum. Ya. Jadi semua boleh. Nah ini kebetulan hari ini saya membicarakan ini ada kaitannya. Saya sendiri ya sedang mendalami. Saya toh punya buku apa baca, tapi toh lain dengan belajar ya. Baca dengan belajar masih beda. Ya betul. Jadi ada kesempatan belajar, mengapa tidak gitu. Ya betul, bagus sekali ya. Jadi ilmu lama 2.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ternyata masih relevan ya. Nah, perlu dipelajari atau dipahami lagi ya. Terutama yang belajar Taiji, kalau yang ingin tahu akar budaya di atasnya itu ujungnya sampai ke I Ching ya. Kitab perubahan itu ya, I Ching ya. Betul, itu bisa diartikan, artinya macam-macam ya. Itu adalah pergerakan, perubahan. Ching itu adalah satu kitab klasik ya. Jadi di dunia ini tidak ada satu benda pun yang ada di atas bumi itu tidak akan berubah. Jadi ada contohnya seperti kita melihat air sungai. Kalau kita ke pinggir sungai, begitu lihat, air itu mengalir setiap detik, ya itu akan berubah. Setahun berubah berarti 365 kali. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tidak ada satu detik pun yang sama. Jadi itu menandakan semua yang ada di atas bumi ini adalah dalam keadaan perubahan. Nah itu hukum alam. Nah dari situ mulai membahas macam-macam sekali. Dan tadi saya katakan Fuzi ini yang dinamakan raja kecil ini, dia ini jenius dan orangnya aneh karena di depan rumah dia ada satu bukit, kerjanya tiap hari pagi dia ke atas bukit melihat langit, melihat apa yang ada di sekitarnya sampai malam. Nah, dia baru menemukan yang dinamakan hukum alam dengan cara yang paling primitif gitu. Tapi ternyata ya jenius sekali sampai hari ini teorinya masih bisa dipakai.
Ini menarik sekali ya, kebetulan kita namanya kok Tai Chi. Kebetulan loh ya. Jadi kalau kita nggak tahu sejarahnya ya ini nanti kalau ada orang tanya kita bingung juga. Mengapa ya? Ya nggak tahu itu. Ya senang-senangnya aja pakai nama itu. Sebetulnya ada garis merah. Ya, ada sejarahnya. Ya, Saya kira itu yang. Ya, silakan. Kalau masih ada pertanyaan, kita sebentar lagi akan tutup. Sebelumnya kita sampaikan bahwa minggu depan kita akan berlanjut ke narasumber yang sudah siap, yaitu Bapak Gora dan Bapak Alek Marantek. Ayo, itu ada ya. Pak Dedi Hartono tadi mau bicara. Oh, silakan Pak Dedi. Ya, silakan Pak Dedi ya. Ya, Jadi, terima kasih. Ya, silakan Mungkin Pak Dedi bertanya dulu ya. Ya, dari waktu pertanyaan terakhir mungkin J. Ya, ini kepada Pak Suharjono atau mungkin Pak Heru. Ketika dalam Tai Chi ada pengertian Yin Yang. Satu saja Pak pengen tanya, ketika melakukan Peng Li Jian atau Peng aja, itu gerakan Yin itu yang mana, yang mana begitu? Terima kasih. Ya. Sudah ya, pertanyaan itu ya. Jadi Peng itu Yang-nya di mana gitu ya. Ini begini ya, memang analisanya setiap pelatih, master, buku ya dan lain-lain itu memang ada sedikit perbedaan. Dan memang sebetulnya ilmu I Ching itu tadi saya mengatakan berubah sesuai dengan waktu, berubah karena pengertian dari orang itu sendiri. Jadi kalau ada perbedaan itu dianggaplah satu wajar ya, hal yang wajar. Jadi itu nggak ada masalah ya. Jadi yang saya ketahui sekarang, Heng itu adalah di tangan sebelah luar ini, itu bisa kita katakan ini yang nempel dengan lawan. Kalau dipakai ya, kalau dalam jurus pun, waktu kita menjalankan jurus, ada yang berpendapat seperti kita di depannya ada lawan. Jadi kalau Beng begini, ini kita merasa sini ditempel dengan lawan. Nah, dalam sini itu Yin. Itu untuk pertama-tama kalau kita nempel. Nah, begitu gerak bisa berubah menurut situasi dan kondisi. Umpamanya dia Beng, sini juga Beng, ya. Dia Yang dengan Yang. Tapi Beng ini tenaganya terbatas. Ya. Nggak mungkin sampai full 10 atau 100%. Mungkin Beng itu hanya 20%, 25%. Nah, begitu lawan berubah menambah tenaga, mau nyerang, ya, tempelan ini keras dan masukkan mau dorongan, itu sudah menambah tenaga. Maka kita yang 25% ini harus hilangi, harus mengikuti. Itu menjadi In, ya, menjadi jurus Li. Li itu kebalikan lagi nantinya, ya, ini menjadi Yin, ya, karena Li itu kalau dua tangan, kanan menjadi In, ini menjadi yang kiri untuk menekan siku dari lawan. Itu kira-kira salah satu ya, itu bisa macam-macam sekali. Jadi kalau yang Beng itu, yang di luar adalah yang di dalam adalah In. Cuma yang ini tidak 100%. Ya, menunggu perubahan. Ya, ini seperti radar sebetulnya. Tanpa tenaga yang nggak bisa Beng. Tenaga kebesaran itu nanti bisa diambil sama musuh gitu. Nah, ini semua relatif keadaannya seperti berubah-ubah dengan situasi dan kondisi. Apa betul enggak yang dimaksud begitu ya? Terima kasih Pak Suharjono. Iya. Cukup Pak Dedi ya. Jadi yang relatif. Jadi setiap gerak kita selalu dari Yin berubah ke yang ke Yin. Jadi begitu
ada perubahan, langsung kita berubah ya. Nanti yang belajar Tueso sangat mendalami itu. Dan harus tahu itu. Kalau enggak terlambat. Kalau yang beradu yang kuat yang menang ya. Silakan ada yang lain sebelum ditutup ya. Udah mendekati jam 6 sore. Jadi pengumuman tadi ya untuk minggu depan itu acara peragaan ya. Waktu yang lalu kita disampaikan beberapa basic daripada practical method Chen style Tai Chi Chuan. Minggu depan tuh peragaannya, aplikasinya. Jadi jurus satu dengan yang lain tuh apa kegunaannya diaplikasikan oleh para juara ya. Jadi yang memperagakan bukan sembarangan itu. Udah teruji di gelanggang ya. Ayo sedikit Pak Yu. Ya silakan. Ya, terima kasih. Haryanto. Ya. Memang penjelasan dari Pak Suharjono itu benar sekali bahwa Tai Chi itu memang bagian daripada Tao. Tao itu pun sangat sulit dan Tai Chi ini kita juga tidak bisa dapat banyak. Jadi sangat sulit semua. Cuman saya ada satu tips untuk Tai Chi. Tai Chi itu kan sepertinya lemah lembut. Sepertinya Tai Chi itu lemah lembut dibalik keras dan kuat. Jadi lemah lembutnya itu dibaliknya itu ada kuat dan keras. Jadi itulah yin yang-nya Tai Chi itu sepertinya lemah lembut, tapi dibaliknya itu keras dan kuat. Kira-kira demikian saja. Terima kasih Pak Il. Terima kasih Ko Jun. Terima kasih. Ya. Ya, itu ya saya tanggapi sedikit ya. Lah itulah salah satu ini Kian Jun ini salah satu pelatih ya yang cukup lama ya. Cukup lama, cukup banyak juga apa ini murid-muridnya ya. Dan macam-macam, ada yang belajar macam-macam ya. Lah dari pengertiannya dia menyampaikan seperti itu. Lah kita pertama harus mikir, oh ini pengalamannya beliau. Jadi pertama jangan oh ya enggak begitu. Ya, kita punya pendapat lain enggak apa-apa. Itu pengalaman dia, harus kita hormati. Ada benar juga. Ya. Tapi masih ada lain-lainnya. Ya. Dari lemah lembut ada keras dan itu. Nah, itu bagaimana nyambungnya? Nah, itu ada satu peribahasa atau betulan itu dari teori Tai Chi ya. Ya, betulan saya ingat. Kita latihan pertama harus lemah lembut, harus buang tenaga. Sampai tenaga itu 0. Ya, bukan hanya kurang tapi 0. Kalau bisa mencapai 0, timbullah tenaga yang keras. Itu yang dimaksud mungkin Kian Jun begitu. Loh kok bisa timbul? Nah inilah kalau kita nggak percaya atau nggak ada pelatihnya yang memberi bimbingan, dia selalu nggak mau 0. Selalu ada tenaga 30% di tangan. Nah, bagaimana dia bisa mencapai tenaga dalam yang hebat? Seumur hidup nggak bisa kalau mau tidak mendengarkan. Ya, lah itu metode latihannya. Kita menghormati pelatih. Jadi maunya bagaimana? Ya sudah kita ngikutin. Ya, umpama pelatihnya ngomong kamu buang begini. Pertama harus latihan pernapasan perut. Ya sudah. Doisonya ndak boleh melawan, harus pakai pikiran. Termasuk kamu latihan jurus mulai hari ini, semua pakai pikiran baru bergerak. Atau gerakan itu dituntun dengan pikiran kita. Yung I Pu Yung Li tadi Heru sudah ngomong. Itu dipraktekkan betul-betul. Nanti pada suatu hari baru tahu hasilnya seperti Kian Jun ngomong begitu. Kalau ndak nurut saya kira ya seumur hidup nggak bisa. Ini maaf loh ya. Ya, saya kira demikian ya. Ya, terima kasih Pak Suharjono.
Ya, baru hari ini ya kita ada peserta tadi yang agak mengganggu, jadi terpaksa di ini. Tadi saya lihat karena dia sambil menyetir mobil ya, saya takut khawatir bingung antara zoom dan arah mobil tadi. Iya. Kan baru aja kejadian itu kecelakaan karena nyetir mobil. Jadi mohon teman-teman yang lagi setir mobil tidak usah ikut zoom dulu. Nanti lihat di YouTube-nya ulangan ya. Tadi lagi nyetir mobil, nanya arah segala macam. Saya khawatir dia konsentrasinya terpecah. Jadi dengan terpaksa sementara tidak mengikuti hari ini. Tapi siapa tadi nanti bisa mengikuti di ulangannya saja. Jadi kita nggak akan mengeluarkan kalau tidak membahayakan dia sendiri ya. Karena kalau cuma berisik, kita kasih waktu untuk memperbaiki. Kalau belum bisa, baru di mute dari host ya. Tapi host bisa memute semua peserta, tapi sebaiknya masing-masing menjaga mic-nya masing-masing. Kadang-kadang udah di mute, ada bisa auto manual mic-nya jalan sendiri. Ya, begitu ya. Jadi kalau lagi nyetir nggak usah ikut Zoom dulu. Karena ya silakan siapa? Yosek Lun. Ya, Pak Alun ya. Ya. Mau ke Silakan. Pak Harjono gitu. Kalau apa upu termasuk yang paling dasar enggak? Itu Tai Chi yang 13 itu, 13 jurus. Oh. Ya, saya tanggapi ya. Makasih. Betul, itu jurus asal muasal dari Tai Chi. Jadi Tai Chi itu terdiri dari teknik tangan 4 kuat, 8 jenis, teknik kaki 5. Dulu hanya mempelajari itu, akhirnya dikembangkan menjadi 108 jurus. Setelah itu sulit, diringkas ada 37, 40, 80 ada. Yang paling praktis Tai Chi 24 itu namanya jurus praktis Tai Chi internasional. Seperti itu. Lah, kalau latihan Tai Chi kita sudah lama, sudah usia 60 sampai 70 tahun, itu sebetulnya ini ada salah satu master yang mengatakan baiknya dikembalikan lagi, kamu jangan latihan yang 80, 108, jangan yang 42. Lah yang berapa? Dia ngomong kalau sudah 70, mboknya 13 sudah cukup. Jadi sekarang saya yang latihan 13 karena saya sudah 70. Ya. Itu kira-kira begitu, tapi terserah masing-masing pribadi lo ya. Terserah. Ya. Makasih. Ya. Makasih. Ya, terima kasih. Cukup Pak Suharjono, mau ditutup silakan Pak Suharjono. Menutup acara hari ini. Ya, baik ya. Jadi hari ini meskipun ya kita materinya ya kelihatan biasa-biasa saja, tapi kalau bisa untuk menambah wawasan, hari ini yang saya paling terkesan adalah banyak pertanyaan ya, dan kebetulan ya kita bisa jawab apa adanya, mungkin masih banyak kekurangan, ya kita minta maaf, memang kemampuan hanya sampai di situ. Ya diharapkan untuk meningkatkan, menambah wawasan, ya acara ini kalau dianggap ada baiknya ya semua pada mendukung ya hari Minggu, kalau pas ada waktu ya kita kumpul-kumpul. Saya juga senang begini ya. Saya sendiri meskipun bacanya banyak yang lupa. Ya, saya kira seperti itu aja. Saya terima kasih kepada para teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya, terima kasih pada panitia Pak Gio yang sudah repot setiap minggu. Ya, sama-sama kita saling berbagi, belajar bersama, ya kita belajar lagi ini. Udah berpuluh-puluh buku dibaca, kalau nggak diulang seperti ini, kelihatannya memang benar kata Pak Suharjono, lupa cuman lewat aja ya. Ya, kalau diulang bisa ingat lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu di acara minggu depan yang acaranya kelihatannya lebih meriah ya, karena banyak demo peragaan. Kalau hari ini kita konsen pikiran ini.
termasuk kuliah yang berat ya. Hari ini kuliahnya cukup berat ini. 2 semester kelihatannya ini harus habis diajarkan dalam waktu 30 menit. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau yang pengen mendalami di online udah banyak. Buku I Ching, Tao Te Ching sekarang terjemahannya juga banyak. Nah, silakan mendalami. Nah, sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di acara minggu depan dengan jam yang sama, jam 4 sore. Dengan narasumber Bapak Gora dan Bapak Alex Marantek dari Practical Method. Beliau keduanya adalah juara champion ya, champion. Beberapa kali turnamen terakhir mereka berjuara. Ya silakan nanti kalau mau tahu resepnya berlatih. Jadi kalau untuk menjadi juara nggak bisa asal ya, latihannya pasti luar biasa, berat. Ya. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.